Halo Perwira MTF, apa kabar kamu semua? Kembali lagi dengan saya, sahabat perwiranya kamu, di YouTube channel Regional 1 yang menginspirasi kamu semua. Pada sore hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu leader MTF yang akan menginspirasi kamu semua. Bagaimana perjuangannya untuk bisa berada di titik sekarang ini, perjuangan-perjuangan seperti apa yang sudah dilalui oleh beliau hingga berada pada posisi saat ini. Siapa tamu saya pada hari ini pastinya sudah tidak asing di telinga teman-teman semuanya. Pak Afri Feder, salah satu Kadif Mandiri Tunas Finance Divisi SMC. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Afri di salah satu kafe yang berada di kota Jakarta. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kafe, karena kafe ini berada di tengah kota Jakarta, tetapi nuansa hutan. Jadi teman-teman akan cozy berada di sini. Arborea Cafe. Dan Pak Afrinya sudah berada di dalam sana. Yuk, selamat menyaksikan video inspiratif berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Semangat pagi Perwira MTF. Kembali lagi dengan saya, sahabat perwira kamu. Kali ini saya ada dengan Pak Afri. Siapa Pak Afri ini? Kita akan lihat ya. Selamat datang Pak Afri. Thank you Bro Maruba. Di YouTube channel Regional 1. Thank you. Semangat pagi Pagi. semua. Pak, kita sudah antigen lo ya? Oh iya dong, Boleh antigen dulu dong. Baru kita buka masker nih. Boleh. Kita udah antigen loh teman-teman. Jadi sudah boleh buka masker ya. Boleh dong buka maskernya. Oke ya. Apa kabar Pak Maruba? Aduh, Sehat. jauh-jauh nih dari Medan nih. Thank you udah datang ke Jakarta. Lintas pulau Pak ya. Lintas pulau, thank you. Ini sebuah kehormatan loh buat saya ikut di Region 1 nih. Siap, thank you Pak. Terima kasih juga Pak Afri udah mau menghadiri undangannya kita, yang pastinya buat apa Pak Afri kita undang. Kita ingin Pak Afri berbagi cerita inspirasi buat kita semua. Oke. Nah, ini sebenarnya hal yang paling penting sih sebenarnya Pak Maruba dari perjalanan hidup gua. Jadi ini buat teman-teman perwira juga gitu ya. Saya itu berasal dari sebuah kota kecil di Lampung. Lampung. Okay. Jadi di utara Lampung, namanya kabupatennya Lampung Utara, kotanya Kota Bumi. Jadi ini kabupaten tertua di Lampung Utara sebenarnya. Nah, saya itu anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi kebetulan kita nggak ada yang di Lampung nih semuanya nih. Semuanya satu adik saya ada di Jakarta bareng saya, satu lagi di Batam, satu lagi di Pekanbaru. Satu lagi di Pekanbaru. Nah, alhamdulillah hari ini saya itu sudah memiliki 1 orang istri, belum berencana nambah gitu kan. Oh jangan sampai dong Pak. Jadi saya termasuk suami yang setia ya. Iya. Nah, saya diberkahi hari ini tuh 3 orang anak, 1 putri yang tertua hari ini sudah kelas 1 SMP. Lalu 2 orang itu masih SD, dua-duanya adalah putra. Ya, itu sih sebenarnya background saya kalau dari keluarga. Kalau pendidikan, nah ini juga nih buat teman-teman gitu ya. Saya mulai itu dari TK sampai dengan SMP itu di Kabupaten Lampung Utara. Nah, saya mulai merantau itu sejak SMA. Itu saya sudah mulai merantau. Jadi saya ke ibu kota provinsi di SMA 3 Bandar Lampung. Lulus SMA, saya sudah merantau lagi nih. Saya ke ujung timurnya Pulau Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Saya merantau ke Universitas Brawijaya. Jadi saya kuliahnya cukup kompleks lah ya. Di Brawijaya itu, yang paling menarik itu di Brawijaya sebenarnya. Anak Unibra Pak? Kenapa? Anak Unibra. Anak Unibra. Jadi di Universitas impian aku pada dulu ya. Oh iya? Nggak lolos Pak saya. Nggak lolos. Nah, jadi memang Unibra ini agak unik. Kenapa? Karena waktu itu saya alhamdulillahnya PMDK ke Brawijaya gitu kan. Nah, agak bedanya dengan kita di Lampung itu adalah Lampung itu plural sebenarnya, sehingga bahasa daerah Lampung itu jarang dipakai di sehari-hari. Begitu di Jawa Timur, itu bahasanya harus pakai bahasa Jawa. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah belajar bahasa Jawa, dan saya tidak punya siapapun di sana, datang sendirian ke sana, ngurus semuanya sendirian, dan akhirnya saya banyak saudara di Jawa Timur. Jadi kalau jalan dari Banyuwangi sampai ke Solo, itu teman saya banyak sekali. Jadi alhamdulillahnya itu yang paling berkesan sih sebenarnya. Itu sih Pak Maruba kalau sekilas singkat perjalanan ya, keluarga, sekolah gitu ya.
Anak perantau juga Pak ya? Anak perantau gitu kan. Oke. Kalau mau berhasil harus merantau nih gitu kan. Biar tahu pahitnya Pahitnya ke dunia dunia. dan jadi pribadi yang tangguh gitu kan. Benar-benar. Terus dulu Pak Apri itu di mata keluarga gimana sih Pak? Nah, ini yang agak totally different. Nah, Di mata keluarga, saya itu adalah anak yang alim, patuh dan taat pada orang tua. Jadi sampai hari ini saya sepertinya bisa dihitung kali saya mengatakan kata tidak kepada orang tua. Saya itu bisa dihitung lah dengan jari. Berbeda dengan saya di lingkungan permainan. Di permainan itu saya cukup fleksibel, bergaul dengan semua kalangan, dari orang kaya, dari anak-anak yang anak-anak gaul, dari teman-teman yang rohis sampai pencinta alam gitu kan. Terus aktif di berbagai organisasi. Oke. Jadi saya di OSIS itu dari SMP udah aktif, di SMA aktif di OSIS, dan di SMA berikut dengan Swapala, siswa pencinta alam di Oke. SMA 3. Di kuliah saya aktifnya di administrasi musik klub. Jadi ya bisa lah main-main dikit gitu kan, musik gitu kan. Jadi nah itu totally different lah ya, totally different. Ya alhamdulillah bisa punya dua dunia yang berbeda, tetap taat dan patuh kepada orang tua sampai hari ini gitu kan, dan tetap bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan. Yang paling penting itu terbiasa beradaptasi dengan semua lingkungan yang ada. Itu sih Pak Maruba. Oke, menarik ya. Cukup berwarna lah, cukup berwarna lah Iya ya. benar-benar. Pak dulu punya mimpi apa sih waktu kecil? Oke. Saya nggak punya mimpi mas saya Pak Maruba. Jadi saya itu orang yang paling easy going sebenarnya. Jadi let it flow aja, let it flow gitu kan. Hanya dalam menjalani sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah gitu kan. Once kita choose something, ya jalani dengan sepenuh hati, jalani dengan baik sehingga resultnya nanti akan mengikuti. Ya. Jadi sampai di MTF pun saya nggak pernah bermimpi sebenarnya. Kerja di industri multifinance pun nggak pernah bermimpi. Oh ya? Hanya dari kuliah saya tetap konsisten di jalur marketing. Nah, jadi selalu pekerjaan itu related dengan marketing dan sampai hari ini dan ke depan gitu ya berlabuhnya di MTF begitu. Berarti dari dulu suka marketing, artinya suka berhubungan dengan orang lain gitu Pak Suka ya? berhubungan dengan orang lain. Menariknya apa sih Pak berhubungan dengan orang lain gitu? Berhubungan dengan orang lain itu lu akan melihat dunia itu lebih luas Pak. Oke. Sehingga ada istilah kan kalau kita cuma satu side kita jadi katak dalam tempurung. Tapi kalau kita melihat orang dari berbagai provinsi, Indonesia ini kan kaya banget gitu ya. Yeah. Berbagai provinsi, latar budaya yang berbeda, latar keluarga yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, even dari orang-orang yang lebih tua umurnya. Sehingga itu bisa kita ambil sebagai pengalaman hidup untuk kita menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Nah, sebenarnya cuma gitu. Simpel kan? Simpel kok gitu. Pak, ngomong-ngomong mimpi nih. Mimpi Pak Apri yang dulu pengen jadi menjadi ini tapi nggak terwujud sekarang, ada nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wow. Saya itu bermimpi bahwa SMA saya harus di ibu kota provinsi. Oke. Masuk di SMA waktu itu zaman itu SMA favorit nomor 2 di provinsi. Oke. Karena dulu kan kalau zaman saya lulus tuh pakai NEM. NEM-nya cukupnya di tempat nomor 2 gitu kan. Masih pakai NEM. Ya, saya juga masih pakai NEM sih. Pakai NEM. Terus pengen kuliah di luar Lampung. Kenapa? Karena tingkat pendidikan saat itu ya, saat itu karena dunianya belum begini, akses informasi dan lain-lain itu biasanya di Pulau Jawa. Nah, dari beberapa universitas dan pengennya PMDK. PMnya PMDK. Jadi hasil dari organisasi di OSIS, di siswa pecinta alam itu harus berbuah sesuatu dan nilai ya. Akhirnya PMDK ke Brawijaya. Yes. Nah, memang kalau dari Brawijaya itu kerja gitu kan. Itu kerja waktu itu jujur ya, kalau kerja awal pertama kali lulus sih asal diterima di mana. Sampai kemudian saya harus menemukan passion saya di mana, karir saya harus berada dalam path yang mana. Nah, semua tercapai gitu, semua tercapai. Dan yang paling penting menikah di umur 25 tahun. Berapa Pak? 25? 25 tahun. Wow. Pak Apri, dulu kan sebelumnya ada di perusahaan yang sama, tapi di bendera yang berbeda. Bendera yang berbeda. Kenapa bisa masuk MTF, Pak? Udah berapa lama di MTF? Ini pertanyaannya menarik banget. Jadi saya itu di perusahaan sebelumnya itu kurang lebih 3 tahun. Oke.
Di tempat itu sebenarnya sama kayak di MTF nih, dia juga memberikan ruang, baik itu karir, apresiasi, dan men-challenge sebenarnya. Ya. Hanya saja saya pernah dihadapkan kepada sebuah pilihan, mengejar karir atau keluarga. Wow. Nah, ini pilihan yang besar, karena waktu itu pada saat saya dihadapkan pilihan itu, saya baru saja dipromosikan menjadi kepala cabang kelas A. Kurang lebih 2 bulan. Tiba-tiba Boleh saya tebak Balikpapan? ya, di Balikpapan. Saya di Balikpapan waktu itu. Oh gitu. Jadi kalau zaman itu aja landingnya di cabang itu sudah 40 miliar zaman itu. Yap. 40 miliar. Jadi membawai sekitar 60 orang di sana. Nah, tapi saya dihadapkan mau pilih karir apa keluarga nih gitu ya. Nah, memang dalam masa itu dari semua kontestasi, sebetulnya melakukan kontestasi. Muncullah nama Mandiri Tunas Finance dan saya choose Mandiri Tunas Finance. Kalau kenapanya, satu, ini agak klise jawabannya. Ya. Hanya saja Mandiri Tunas Finance itu dimiliki oleh Bank Mandiri Ya. dan Tunas itu adalah yang tidak dimiliki oleh perusahaan multi finance lain saat itu. Nah, yang kedua, ini ada mungkin teman-teman yang masuk di era saya di MTF mungkin bisa nostalgia nih. Waktu itu di tahun 2012 MTF itu hampir tidak pernah melakukan mutasi kepala cabang. Oh ya? Ya, Oke. saat itu. Jadi memang orang-orang di MTF masih sedikit. Kita juga belum sebesar hari ini, gitu ya. Jadi orang-orang itu selalu berada di tempat yang sama dengan kurun waktu yang cukup lama. Sehingga itu mengakomodir sebenarnya kebutuhan saya untuk dekat dengan keluarga. Akhirnya choose MTF sampai hari ini. Jadi kalau sekarang udah hampir 8 tahun kali ya di MTF. 8 tahun di MTF, 8 tahun yang penuh warna karena menjadi pelaku sejarah di MTF. 2012. Itu yang rekrut saya masih inget loh, yang rekrut saya loh. Siapa Pak? Masih di MTF nggak? Masih di MTF. Siapa Pak? Interviewnya sama Bu Linda Gozali. Kepala divisi HC-nya waktu itu adalah Pak Ramdan Sabitri. Wah. Kepala wilayahnya adalah Pak Albertus Hendy Trianto. Masih di MTF Masih di semua. MTF semua gitu kan. Saya masih inget tuh gitu kan. Oke. Ya cukup exciting lah di MTF ya. Ya. Sebelumnya itu udah tahu nggak Pak di MTF itu akan seperti apa? Maksudnya pada saat itu kan MTF masih muda Pak, nggak ada ketakutan hijrah dari perusahaan yang sudah lama berkecimpung di bidangnya masuk ke MTF yang kita nggak tahu masa depannya seperti apa gitu. Oke. Nah, ini refer nih sama jawaban saya sebelumnya. Once choose something, lakukan saja yang terbaik karena resultnya akan ngikutin. Bener banget Maruba. Di 2012 itu MTF nggak sebesar sekarang. Iya. Saya masih mengalami loh teman-teman. Datang ke dealer dengan baju kotak-kotak MTF itu dulu bukan kayak sekarang ya, kotak-kotak zaman 2012 gitu ya. Iya, tahu. Teman-teman bagi yang masuk di dealer itu bisa imagine warnanya, bentuknya baju kotak-kotak itu dibanding hari ini bagusan sekarang loh. Mau lihat nggak baju kotak-kotak? Coba lihat baju kotak nanti ya, lihat ya. Itu baju 2012. Oke. Itu dealer sama satu nggak kenal. Dealer tidak ada yang kenal MTF. Kedua, saya waktu itu masuk ke brand Toyota, diusir loh. Ini di Jakarta loh, bukan di daerah loh. Diusir, tidak dianggap ada, tidak dipercaya. Dan MTF itu nggak ada bunga murah. Kita waktu itu bunganya mahal. Kalaupun ada mungkin sebulan, 2 bulan. Brand yang paling baik itu ada salah satu, saya nggak mau sebut di sini, gitu kan, nanti jadi jualan gitu kan. Kita itu kuat di salah satu brand dengan segmen komersial kan. Oke. Nah, cuman kalau ditanya, Pak, Bapak nggak takut gitu kan, MTF ini nggak maju? Enggak. Ada satu hal yang paling penting pada saat saya masuk menjadi keluarga MTF, ternyata orang-orang MTF itu sangat struggle. Di tengah semua keterbatasannya dan ternyata memang bisa jadi keluarga. Jadi keluarga yang saya sampaikan ini bukan keluarga cuma nice to have ya. Ini benar-benar keluarga. Saya sangat dekat dengan teman-teman di kepala cabang, di kepala divisi saya, kepala wilayah saya, sampai bahkan waktu itu kita sangat dekat sama dengan jajaran manajemen. Hari ini pun masih ada dan masih seperti itu MTF. Dengan hubungan kekerabatan dan profesionalisme, MTF bisa jadi seperti hari ini. Jadi gitu. Jadi saya tidak pernah melakukan MTF untuk menjadi salah satu atau menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia di industri multi finance. Tidak pernah ragu Pak. Yes. Waduh. Dari awal udah yakin ya? Dari awal udah yakin. Terus Pak,
achievement terbesar seorang Pak Alfri selama berada di MTF apa Pak? Ada nggak? Yang menurut Pak Alfri kira-kira mungkin banyak ya, pastinya banyak. Kalau nggak banyak nggak mungkin berada di posisi sekarang gitu. Tapi yang paling ini yang paling gede gitu apa Pak? Ini jawabannya malah bukan ke achievement loh teman-teman. Jawaban saya adalah achievement terbesar saya adalah pada saat sampai dengan dari 2015 sampai 2019 saya melakukan perubahan terhadap cara kepemimpinan saya itu 4 kali. Oke. Itu sesuatu yang sangat susah saya lakukan. Jadi hari ini buat teman-teman ketahuin, divisi yang saya pegang itu 70% karyawannya under 30 tahun. Milenial banget. Dengan kalau jadi gimana ya saya bicaranya, hidup saya dulu di zaman mereka dan atasan saya dulu saat saya zaman mereka itu totally different. Kita hidup di dunia yang berbeda sekali. Sehingga saya harus menyesuaikan dengan anak-anak yang milenial ini supaya mereka bisa berkreasi, dan yang paling penting adalah terapresiasi dengan mampu memunculkan hal-hal terbaik dari diri mereka. Harus trust ke mereka. Jadi tidak ada di divisi kami itu tidak ada ide yang salah. Yang ada adalah ide ini dibaikin, namun ada skala prioritas. Jadi everyone can speak, everyone can do anything that they want selama itu tidak baik. Itu sebenarnya. Jadi 4 kali merubah pemimpinan. Afri yang di 2015 bisa lagi, Afri yang 2019, 2020. Karena itu merubah hal dasar dalam pribadian kita. Dan waktu itu saya cuma berpikir lebih baik merubah diri saya dibanding merubah mungkin saat ini saya 38 orang yang itu masuk ke poin budaya. Ya benar. Secara nggak langsung Pak Alfri itu melaksanakan nilai-nilai budaya perwira adaptif ya gitu. Oke Pak Alfri, kemudian dulu masuk MTF kan jadi kepala cabang ya Pak? Ya, dari kepala cabang. Pernah kepikiran atau punya mimpi untuk menjadi seorang kepala divisi seperti saat ini? Enggak. Jadi mimpi, kalau dibilang mimpinya nggak ada, kayaknya nggak juga. Mimpinya besar malah. Mimpinya besar, kita melakukan sesuatu yang terbaik itu kan ujungnya pasti karir lah kalau kita berkarir ya. Sehingga mimpinya untuk menjadi kepala wilayah, kepala divisi itu bukan mimpi lebih tepatnya Pak Marubah, tapi dibangun. Tapi dibangun dengan performance yang baik gitu ya. Kompetensi, soft kompetensi, IQ, terus EQ. In matter of time itu kan kebangun. Once peluangnya ada, kesempatan yang diberikan, maka kita akan menjadi kandidat. Nah, jadi yang sebenarnya saya lakukan sebenarnya bukan mencapai mimpinya, tapi membangun mimpinya. Mimpinya dibangun. Kalau kita akan jadi kawil atau kepala divisi gitu ya, saya yakin semua orang di MTF yang berkarir pasti ingin naik level. Dan itu pasti mimpinya. Tinggal berani membangun atau tidak. Gitu kan. Hanya berharap. Begitu. Menarik. Poinnya saya dapat. Teman-teman semoga dapat ya poinnya ya. Dapat ya. Oke, Pak Alfri, selama berkarir ini apa motivasi seorang Pak Alfri berada pada posisi sekarang? Satu aja, memberi nilai manfaat kepada orang lain. Hanya itu. Maksudnya Pak gimana kira-kira? Kalau kita menjadi seorang personal, walaupun kita tidak di posisi yang tinggi, hanya di posisi biasa ataupun dalam posisi kita saat ini, apapun yang kita lakukan itu harus memberikan nilai manfaat yang bisa ditiru, yang bisa membantu orang lain dalam semua hal. Kalau bisa kita bisa menjadikan orang-orang lain tuh menjadi pribadi-pribadi terbaik dari mereka. Itu Pak Marubah. Agak sulit di-define ya, karena cuman simpel banget tuh, memberi nilai manfaat kepada orang lain. Jadi kapanpun, dimanapun harus bermanfaat. Benar, setuju. Kalau yang itu poinnya saya setuju Pak. Teman-teman, saat ini kita ada di salah satu kafe yang kita nggak tahu ada di Jakarta tempat seperti ini gitu ya Pak. Kita di jungle-nya Jakarta.
Jadi teman-teman nanti kalau mau mampir ke sini boleh. Namanya apa Pak? Ini bukan di endorse sih Nggak sebenarnya. di-endorse, nggak di-endorse. Arborea Cafe dikelola oleh Kementerian Kehutanan Pak. Oke, Pak Apri, kita lanjut ya. Oke. Pak Apri sekarang pegang SMC. Namanya SMC ya Pak? Nama divisinya secara Strategic Marketing and Communication Division. oke. Disingkat SMC. Disingkat SMC. SMC ya. Nah, di SMC itu kan Pak, kita tahu orangnya banyak ya. Dari berbagai kalangan ada, walaupun tadi Pak Apri sudah bilang itu kebanyakan under 30 Under 30. gitu ya. Nah, bagaimana cara seorang Pak Apri mengontrol orang-orang ini supaya bisa bekerja sesuai dengan yang Pak Apri mau? Oke. Which is mereka itu banyak kepala, banyak kemauan, banyak latar belakang, Oke. banyak lapisan usianya. Gimana Pak? Nih, ini saya tambahin ke Pak Maruba. Hari ini saya itu pegang 2 divisi Pak Maruba. Tambah Dua dua divisi. SMC tadi. 2 divisi. Wow. Jadi di 2017 itu MPD, Marketing Product Ya, and Development, MPD. itu dipisah menjadi 2 divisi, yaitu adalah Strategic Marketing and Communication dan Marketing Division. Tahun 2020 bulan Oktober ya, itu diberikan kepercayaan ke saya. Oke. Total orangnya itu kalau sama saya dan Pak Hendy itu 42 orang. 42. Jadi berarti 40 orang lah ya, kita anggap 40 orang gitu ya. Nah, jadi hari ini tuh saya memberikan kepercayaan Pak Maruba kepada seluruh manajer saya. Ya. Dan ternyata manajer saya itu menurunkan ke level supervisor dan menurunkan ke level staff. Nah, pada saat kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik, ternyata memang orang-orang ini melakukannya dengan sepenuh hati dan keluar dengan hasil kerja yang sangat-sangat baik. Jadi kontrolnya malah di situ. Pada saat dikasih yang terbaik, dia ngeluarin yang terbaik. Jadi sering banget di SMC dan MD itu yang presentasi itu bukan manajer loh, staff SVP bahkan. Bukan staff loh, staff bahkan. Jadi bahkan bukan supervisor. Jadi bahkan staff pun di-encourage untuk lebih, SPP di-encourage untuk lebih, sehingga itu yang memudahkan fungsi kontrol saya sebenarnya. Ya. Nah, kalau sebenarnya pada saat kita bicara kontrol di anak-anak ini tuh kita sebagai leader menghadapi pluralisme umur. Ya. Harus seperti apa? Nggak bisa dipungkirin ya Pak? Nggak bisa dipungkirin. Jadi teman aja. Mungkin SMG itu salah satu divisi yang pertama, mungkin ya. Terserah ngampar di mana Terserah, kerjanya gitu saya ya. tidak boleh marah. Nah ini momennya nih, poinnya nih. Iya. Saya tidak boleh marah kalau mereka kerja sambil duduk atau bahkan tiduran loh. Merubah satu orang itu lebih mudah daripada merubah 38 orang yang lainnya. Seperti itu. Itu Pak, Pak Ruga.